selalu ya. Om Swastiastu. Ibu Niwayani Lawati. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang materi pembelajaran Kerajaan Kutai. Anak-anak, pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang pengertian praksara, di mana praksara merupakan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, anak-anak tahu nggak kapan berakhirnya zaman praksara? Ya, betul, berakhirnya zaman praksara pada saat ditemukannya adanya tulisan dan ditandai adanya pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Nah, dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat memahami penjelasan guru mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. 2. Peserta didik dapat mengeksplorasi informasi mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Anak-anak, sesuai dengan indikator, kita akan membahas tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai. Materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Kutai. Di dalam PowerPoint, Ibu sudah mencantumkan peta Kerajaan Kutai, di mana letak Kerajaan Kutai itu diperkirakan berada di daerah Muarakam, di tepi Sungai Mahakam. Kutai identik nama kota Kartanegara yang terdapat di Kalimantan Timur. Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh Hindia. Jadi sumber berita yang didapatkan di Kerajaan Kutai itu berupa prasasti yang berbentuk yupa, ditemukan pada tahun 1879 sampai 1940. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kehidupan politik Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki pemimpin ada 3, yaitu Raja Kudungga, ada Raja Aswawarman, dan ada Raja Mulawarman. Raja Kudungga merupakan penguasa Kerajaan Kutai. Raja Kudungga adalah asli Indonesia, tapi belum menganut ajaran Hindu. Raja Kudungga adalah kepala suku. Setelah masuknya pengaruh Hindia, sistem pemerintahan diganti menjadi kerajaan, diangkatlah dirinya menjadi raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Raja yang kedua adalah Raja Aswawarman. Raja Aswawarman, menurut prasasti Yupa, nama Raja Aswawarman memiliki arti Wangsakerta, pendiri keluarga kerajaan. Raja Aswawarman sangat berperan besar dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Kutai karena beliau mengadakan sebuah upacara yang disebut dengan Aswameda, pelepasan kuda-kuda untuk menentukan sebatas mana wilayah Kerajaan Kutai. Pada masa kepemerintahannya, kekuasaan wilayah Kerajaan Kutai hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah anak dari Raja Aswawarman. Puncak kejayaan Kerajaan Kutai itu dipimpin oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja yang taat kepada ajaran agama Hindu dan juga melakukan kurban 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana di tempat suci Waprakeswara. Kebaikan dari Raja Mulawarman itu diberikan sebuah persembahan dengan mendirikan sebuah yupa. Baik, Ibu akan menjelaskan kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Kehidupan masyarakat Kutai dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu. Sebagai agama resmi Kerajaan Kutai, masyarakat Kutai hanya mengenal 2 kasta, yaitu Brahmana dan Ksatria. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Kerajaan Kutai pada perekonomiannya adalah pertanian,
peternakan dan perdagangan, ada komoditas perdagangan melalui kegiatan pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Materi berikutnya adalah kehidupan budaya Kerajaan Kutai. Kebudayaan Kerajaan Kutai itu ada upacara Priyatiastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk pengakuan kasta, di mana kasta adalah sistem pelapisan sosial pada masyarakat. Yang kedua, adanya proses akulturasi. Yang ketiga, ditemukannya adanya sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Yupa yang berisikan berupa catatan sejarah Kerajaan Kutai dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan pengaruh kebudayaannya sampai sekarang masih tetap menggunakan prasasti. Dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu dapat simpulkan bahwa Kerajaan Kutai terletak di daerah Muarakam di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan maritim bercorak Hindu dengan adanya prasasti Yupa. Kepemimpinan Kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga, ada Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Dengan perekonomian pertanian dan perikanan, kehidupan sosial budayanya mengenal dua kasta, adanya upacara Priyatiastoma. Baik anak-anak, dari materi pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak tentang Kerajaan Kutai, sekarang Ibu punya pertanyaan sama anak-anak. Apa nama prasasti yang terdapat di Kerajaan Kutai? Silakan anak-anak jawab dan cermati pertanyaan yang Ibu berikan. Baik anak-anak, jawabannya apa? Ya betul, jawabannya adalah Yupa. Jadi Yupa itu merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kutai, yaitu yang disebut dengan prasasti Yupa. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan jelaskan minggu depan. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini anak-anak bisa mengerti. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.